Itu gimana ya? Jangan, kamu yang aku bikin. Ayo coba. Nah ini misalnya saya sudah punya aplikasi Rufus ya. Nah saya buka, Coba ini kan. kurang lebih tampilannya seperti ini mirip ya dengan yang saya sudah sampaikan tadi ya. Kemudian langkah awal buka Rufusnya. Dan goyang. Kedua, device ya. Device. Nah, device ini nggak muncul nih. Karena belum ada flash disk yang saya pasang. Nanti kalau misalnya saya pasang flash disk, langsung muncul, langsung otomatis dideteksi ya. Nah kalau ada dua flash disk tentu kalian harus milih dulu mana yang akan dijadikan sebagai bootable. Nah ini misalnya inilah ya, sudah saya pilih misalnya. Langkah ketiga tadi apa? Pilih dan klik select ya. Tinggal pilih dan klik select. Nah ini file ISO-nya ya. File ISO. Ini saya simpan di Rufus tadi ya. Di Rufus kemudian install OS, nanti file ISO-nya. Ada dua file ISO yang bisa ya. Ada yang Windows 7 dan ada yang Windows 10. Nah, kalau misalnya Windows 7 saya pilih, oke, kalau misalnya Windows 7 yang saya pilih, karena Windows 7 itu tidak ada yang GPT, jadi si partition scheme-nya langsung otomatis ke MBR, nggak ada GPT. Kalau yang Windows 7, tapi kalau misalnya kita ganti ke Windows 10, nah kalau yang Windows 10 otomatis si partition scheme-nya ke GPT. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di langkah keempat atau kelima ya tadi. Keempat. Bahwa ini harus diganti si partition scheme-nya ke MBR. MBR ya. Nah, ini ada dua pilihan, GPT dan MBR. Nah, perhatikan kalau misalnya saya pindah si partition scheme-nya ke MBR, si target sistemnya juga akan menyesuaikan ya. Saya pilih, nah ini akan langsung berubah ya. Begitu juga saya ganti lagi, dia berubah otomatis ya. Nanti pilihnya MBR, target sistemnya akan menyesuaikan. Kemudian volume labelnya itu diganti sesuai dengan temuan. Misalnya saya namakan Fukui misalnya. Fukui ya. Kemudian file sistemnya tadi default, cluster size-nya juga default. Nah kalau sudah tinggal klik start. Nah ini tidak saya lakukan di sini karena membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 25 menit dalam pembuatan bootable. Nah, pembuatan bootable ini silakan teman-teman boleh lakukan di kosan atau di rumah masing-masing ya. Oke, kurang lebih seperti itu dalam pembuatan bootable. Gimana dulu caranya? Udah ya? Sudah kebayang pembuatan bootable? Sudah ya, oke. Saya lanjut. Terkait dengan ujian yang keempat, ya. Di ujian yang keempat, dari nomor 1 sampai nomor 4 itu pembuatan bootable. Dan silakan dilakukan di kosan atau di rumah masing-masing. Ya.
Ujian yang keempat tinggal masuk ke proses nomor 5 dan 6. Ya. Instalasi sampai ke desktop. Nah, ujian yang keempat kurang lebih mirip dengan ujian yang kedua. Kurang lebih mirip, ya. Hanya saja ada beberapa perbedaan di ujian yang keempat. Oke, udah ya. Mulai. Nanti kondisi, perhatikan aja di depan ya. Kondisi komputer pada saat ujian keempat dalam keadaan BIOS-nya masih acak-acakan. Nah, jadi langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah memperbaiki konfigurasi BIOS-nya. Tinggal di restart, kemudian masuk ke BIOS lagi. Langkahnya bagi yang udah lupa, masuk ke IDE configuration, kemudian IDE configuration-nya dirubah dari disable jadi enhance, ya. Kalau sudah tinggal di back, kemudian pindah ke advance, ya. Kemudian dari advance ke USB configuration, USB function-nya kalau masih disable di enable kan, ya. Kemudian ke boot. Nah, ke menu boot ini tidak bisa diapa-apain karena si perubahannya belum disimpan, ya. Jadi kita tidak bisa melihat apakah sudah berubah atau belum, ya. Jadi mau tidak mau harus disimpan F10. Kemudian masuk lagi ke BIOS. Pencet delete tekan. F ini F3 kalau masuk ke BIOS mah dia F3. Nah, sudah ada hard disk drivernya. Tadi ketika kita rubah hard disk drivernya nggak muncul kan? Ya. Nah, sekarang muncul. Jadi kita ke hard disk driver dulu, kemudian ini USB. ubah ke USB, ya. Ubah ke USB. Kemudian kalau sudah baru ke ini, ya. Device priority, kemudian naikin USB-nya, ya. Kalau sudah, ini berarti sudah selesai. Tinggal disimpan. Oke. Kemudian lihat si notifikasi atau informasi yang muncul. Kalau muncul, press any key, tinggal tekan enter. Oh Pak, nah ini ya, muncul press any key ya. Langsung ya. Ada yang langsung, ada yang muncul press any key. Kalau muncul press any key mau tidak mau tekan tombol atau ada aksi enter atau spasi lah ya. Aduh. Siapa lagi coba yang suka ganggu? Astagfirullah. Next. Hah? Udah. Video. HP siapa? HP siapa? Nah ini nanti akan muncul ke tampilan awal Windows. Tep ya. Langsung pakai alternatif ALTN. Kalau nggak bisa di ALTN, kalian bisa pakai tab dulu. Ke next, kemudian enter, baru nanti pakai alternatif angka ALTI ke selanjutnya. LTI, kemudian nah perlu diingat juga ya, menekan tombol sebanyak-banyaknya tidak akan mempengaruhi kecepatan komputer ya. Pencet apa itu? AETA. Ini di ALTA, checklist dulu, kemudian ALTN, kemudian boleh arahin kursornya ke custom atau enggak ke ALTC. Beneran. Ya. Nah ini tampilan awal dari partisi ya. Nah ini sesuai dengan ketentuan tadi,
ada 2 partisi yang harus dibuat. ALPE, kemudian masukin misalnya 25.000. LTP, oke. Kemudian bikin lagi ALTE, sisanya selesai. Bikin partisi, checkpointnya ada di sini. Kalau sudah selesai partisi, tinggal angkat tampak mau checkpoint. Nanti saya cek 25.000 karena masih masuk range angka minimum size Windows. Size Windows dari 17.000 sampai 32.000. Jangan kurang atau lebih dari yang sudah saya tetapkan, ya. Kalau kurang atau lebih kemungkinan tidak bisa saya suruh next. Kalau masih ada yang tidak sesuai di sini, ya. Kalau kayak gini sudah sesuai karena ini masuk dalam range. Kemudian ini sisanya, kemudian sistem reservoir ini bisa muncul kalau konfigurasi BIOS-nya sudah benar-benar benar. Ya. Oke, kalau sudah checkpoint sudah selesai, tinggal di ALTM. Perlu lagi. ALTM. Nah, ini proses yang namanya config-file. Nah, kalau misalnya sudah selesai dari tahap ini, ya, biasanya sebelum selesai tahap ini akan ada error tuh bagi yang sial. Kalau sudah selesai tahap ini, kalian boleh checkpoint. Angkat tangan Pak mau checkpoint. Nanti saya checkpoint yang kedua. Kalau sudah selesai tahap ini, getting file ready. Ya. Checkpoint yang kedua ada di sini. Kalau di sini jelas banget. Kalau di Nah, ntar kan USB-nya yang yang kita colokin kali ke sini. langsung di BIOS. BIOS itu di rumah. Enggak, nanti di sini. Di rumah buat apa? Itu nggak tahu. Oh, iya. Oh, yang ini yang sotel apa sih? Bukan, di rumah tuh gitu cuma nge-install apa sih, Fulus. Oh, Fulus. Emang laptopnya mau dipakai praktek gitu? Ya, Rufus. Nah, iya, tadi bapak bilang gini. Emang Di rumah kita pakai flash disk kan. Rufusnya kita install dulu di rumah buat apa sih? Boot apa? Apa itu namanya? Boots. Boot ini apa sih? Anjing. DLR. Bukan, yang masukin 1 sampai 4 ya apa namanya? Kan itu kan tadi kolom itu 1 sampai 4 kan yang kita kerjain sendiri. Terus 5, 6 itu kan kerjain di sini. 1 sampai 4 itu apa namanya? Yang install Ya, yang 93. pokoknya 1 sampai 4 itu kita ngerjain di rumah kan, kayak install Rufus ke ininya. berarti langsung di 5 dong? Iya, makanya kita di sini nih 5 kayak gini. Checkpointnya tuh kita nge-install BIOSnya itu pakai laptop pakai komputer ini di sini di rumah Terus main. yang itu buat apa dong Rufus? Itu buat kita flash disknya kan kita sendiri yang nyediain. Oh, berarti kita install Rufusnya lewat ini flash disknya gitu. Iya, jadi nanti pas dimasukkan udah ada tuh. Iya, makanya jadi kan kayak yang sebelumnya tuh. Kalau sebelumnya kita sini kan disediain dari bapak kan yang udah tersedia Rufus dan segala macamnya. Kan kita terpilih kan pakai flash disk baru nih, kan belum ada kan Rufusnya, kita harus install ulang dulu. Ya kita install ulang dulu lah di laptop kita. Jadi ke flash disk itu udah beres, install Rufus apa segala macamnya itu. Cara bawa ke kampus sini dicolokin. Tinggal BIOS, partisi, langsung nih. Ya, kalau udah sampai ke sini Ini kan kan lima. masuk ke masuk ke BIOS kan. Ke BIOSnya. Kalau udah semua beres sampai ke sini itu udah bisa checkpoint, udah dapat 65. Kalau mau lanjutin lagi boleh. Tapi itu udah dipastikan kamu dapat 65. Kalau udah sampai ke sini insya Allah udah dapat 65. Gitu doang baru itu. Jadi kita kerjain di kampus itu install BIOS sama sekali lanjutan dulu. Oke. Berarti nggak perlu di itu kan? Nggak perlu di BIOS di rumah. nggak maksudnya si flash disknya di apa? Dibersihin tuh tadi kan? Oh di Zing. Ya Allah. Desktop bukan. Di di format
format. Ya bebas, kamu satu format dulu, kalau ada hal yang penting-penting mah dipindahin aja dulu. Penting apa di dalam Ya, flash kalau disk? ada flash disk yang maksudnya ada data yang penting dalam flash disknya, jadi backup aja dulu kemanain gitu. Nah, biar takutnya bermasalah ntar. Masih lama ya. Masih lo ngaji masih lo. Ada iklan. Bukan ada iklan. Ada iklan. Kamu ngelempar apa? Kamu ngelempar apaan? Bohong. Wow. Gak jelas saya. Up. Ini nih, aku kritik. Jangan dikerasin tangannya. Nah, udah selesai. Lemas. Oke, sudah selesai ya. Proses copy filingnya sudah selesai. Dan perlu diperhatikan, di bagian ini tidak perlu ada aksi apa-apa. Ya, tidak perlu ada aksi apa-apa. Kenapa, Pak? Kalau kalian ada aksi, dia akan balik lagi ke tampilan awal Windows. Akan putar-putar terus, dia tidak akan masuk ke desktop. Jadi nggak usah diapa-apain. Ya, saya nggak ngapa-ngapain. Ketika sudah selesai copy file, biarkan saja. Ya, kalau misalnya terjadi, kalian sudah tidak ngapa-ngapain, tidak apa-apain si komputernya, tapi dia masih balik lagi ke tampilan awal Windows dengan catatan sudah selesai copy filingnya ya. Sudah selesai copy filing, kemudian tidak ngapa-ngapain, tapi dia balik lagi ke tampilan awal Windows. Langkah yang perlu kalian lakukan adalah restart komputernya, kemudian flash disk yang terpasang di komputer mau tidak mau harus dicabut. Kalau misalnya terjadi tampilan awal Windows muncul lagi dengan catatan sudah selesai copy filing, jangan sampai belum selesai copy filing sudah kalian cabut. Nah ini salah ya, akan jadi salah gitu. Nadia Omar. Oh. Nadia Omar. Oma aja. Udah. Oma aja. Ya Omar. Aduh. Yang suka ngomen. Ya sih kamu. Iya, bener kan? Iya, suka komentar mulu di kolom komentar. Kamu pernah kena sih tangannya sakit aja? Iya. Nggak tahu. Ke video. Video. Hah? Iya. Coba gini. Jangan. Ampun. Sudah bisa. Gak jelas.
Bisa bahasa Arab kalian? Cina. Berkon. Tadi aja ya, bawa anda di Kristen ya. Turki. Cina. Cina. Kamu Cindo ya? Iya, aku Cindo. Cinta Tinggal Indo. yes aja ya. Cinta Indo. Cinta itu. US. 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 India. Yes aja ya. Nanti kalau ini tampilan oh, ini yang home ya. Yang home ya. Berapa? Real Madrid lagi. No. Nanti kalau yang ISO yang ada di link itu tampilannya nggak kayak gini ya. Tampilannya nggak kayak gini ya. Nanti akan muncul tampilan biru. Kemudian nanti kalian bisa pilih kalau nggak salah do this letter ya. Do this letter. Kemudian next ya. Kemudian nanti akan muncul username ya. Masukin aja, muncul akun, kemudian isinya username-nya aja. Kemudian next, baru tunggu sampai ini ya, sampai desktop muncul. Nanti kalau pakai ISO yang ada di saya, yang ISO Windows 10 itu yang versi Pro-nya, itu nanti ketika sudah selesai restart, kemudian nanti akan muncul tampilan warna biru ya. Pilihnya do this letter, kemudian pilih kalau nggak salah use apa gitu ya. Use setting atau use apa ya, atau enggak next ya, pokoknya nanti tinggal kalian lihat aja use experience atau apa gitu ya. Kemudian next, baru habis itu masuk ke akun kayak tadi ya, isi aja username-nya aja, passwordnya di skip, kemudian next, nanti akan masuk ke proses ini ya. Tinggal menunggu sampai instalasi OS-nya beres sampai desktop ya. Warna cerah kosong. Blue. Hah? Blue. Lu. Yuk dia. Ayo. Enggak. Ayo deh. Emang bisa? Biar asli. Emang bisa? Kayaknya. Bisa aja lu. Terus besoknya basket. Gak suka kok. Tahu dari SD nya gak suka. Ayo deh cobain deh. Udah nyoba. Tipalitak. Voli. Iya, tipalitak. Tipalitek Apa, Dri? Tipalitek. Ya. Nah, ini sudah selesai desktop ya. Ini Windows desktopnya. Kurang lebih untuk ujian yang keempat sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada?